Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, kita membaca Bismillah terlebih dahulu ya, secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wanis presentasi dulu ya. Ini siapa yang tidak masuk kira-kira? Coba kalian lihat teman-teman di sebelah kalian siapa yang tidak masuk. Kemana Mbak Ibu yang bisa masuk? Sakit itu teman kita yang sedang sakit tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Semoga cepat sembuh, kita doakan ya. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai materi kita hari ini, kita belajar bermain diskusi dulu ya. Bu Anis punya permainannya tentang tebak gambar. Kira-kira dari gambar yang sudah disediakan sama Bu Anis di depan, kira-kira tahu nggak ini gambar apa? Jajan Bu. Makanan tradisional Bu. Makanan di pasar. Makanan yang di pasar. Makanan tradisional. Terus apa lagi? Bu. Yang mana? Coba ya. Yang D. Yeay. Ya. Dan disini gambar lagi. Jemblem. Kira-kira yang mana ya? Belum pernah makan jemblem. Siapa kira-kira yang sudah makan jemblem? Aku pernah makan jemblem. Mbak Iva, kasih tahu temennya yang belum tahu gambar jemblem. Yang kayak coba ya. Jemblem nanti. Bukan. Yeay. Berarti kalian sudah tahu ya gambar-gambar yang kita sebutkan tadi apa aja? Gambar jemblem sama sesenit. Jadi ketiga gambar tadi yang kalian sebutkan itu termasuk gambar dari makanan tradisional yang ada di Indonesia. Ya, kira-kira dari gambar tersebut ada enggak anak-anak yang mengetahui bagaimana cara langkah-langkahnya membuatnya? Kalau enggak, di daerah kalian kira-kira makanan tradisional apa aja yang kalian ketahui di daerah kalian? Nah, tadi sudah disebutkan sama Mbak Iva makanan tradisional tadi apa Mbak Iva? Pisang goreng. Kira-kira Mbak Iva pernah nggak di rumah membuat pisang goreng? Pernah Bu, selain saya sudah pernah. Kira-kira langkah-langkahnya apa? Cara membuat pisangnya dikupas, terus dipotong-potong, dikasih tepung, setelah itu digoreng. Oh berarti sudah bisa ya? Ya, Mbak Iva. Berarti yang disebutkan sama Mbak Iva tadi berkaitan dengan materi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang materi tag prosedur. Nah, kita belajar ya. Ini akan dijelaskan tag prosedur. Oke, kira-kira dari kalian tahu nggak apa itu teks prosedur menurut kalian? Sebelum dijelaskan ya, prosedur itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu? Dijelaskan
tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Ipa. Mbak Ipa sudah menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan dari pisang goreng. Itu termasuk bagian dari langkah-langkah teks prosedur. Kemudian dari teks prosedur ini bisa dituliskan teks atau prosedur yang bisa digunakan untuk tujuan yang beragam. Bisa menjelaskan, mengasihkan, memberitahu atau memberi petunjuk, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan dari teks prosedur itu. Kemudian Baris mau menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks prosedur. Teks prosedur itu digunakan untuk menggunakan kalimat imperatif atau perintah, kemudian menggunakan kata kerja. Terus terdapat penamaran beserta isi perintah yang dilakukan secara berurutan, seperti contoh ini. Nah, ini dari teks struktur teks prosedur. Teks prosedur itu ada judul. Kalau kita mau membuat sebenarnya pisang goreng, jadi judulnya itu cara membuat pisang goreng. Kemudian tujuan dari membuat pisang goreng itu apa? Kemudian alat atau bahan. Terus langkah pembuatannya itu seperti apa? Dan yang terakhir itu bentuk. Kemudian Baris punya gambar. Ini kira-kira siapa yang sudah pernah makan sate singkong pelangi? Siapa tahu ibunya pernah membuat ini. Ini sate singkong pelangi ini termasuk makanan tradisional yang ada di Jawa Timur. Ya. Cara pembuatannya gimana Bu? Ini Baris kasih tahu dulu bahan-bahannya. Bahannya itu terbuat dari singkong, kemudian ada kelapa parut, gula, bumbu agar-agar, kemudian ada garam dan pewarna makanan tadi. Kemudian cara pembuatannya dari sate singkong pelangi tadi itu singkongnya dikupas terlebih dahulu, kemudian bisa diparut, setelah itu diperas, diambil bagian seratnya, kemudian dicampur sama bahan gula, kemudian garam, agar-agar dibuat jadi satu ya. Ya, seperti gambar ini. Ini setelah dibagi warnanya, kemudian dibentuk ya, dibentuk bulat-bulat, kemudian dikukus sama dengan menggunakan alat kukus. Setelah itu kalau sudah matang baru dikasih tusukan, terus ditaburi sama kelapa yang sudah diparut, sudah dikukus seperti itu. Untuk lebih jelasnya, Baris ini cara pembuatannya. Assalamualaikum. Bunda, kali ini saya membuat sate singkong pelangi ya. Rasanya enak, yaitu kita akan itu campur kelapa parut dengan sedikit garam. Kita aduk. Nah, barusan tadi kita sudah belajar cara membuat sate singkong pelangi dengan tayangan video ya. Untuk kegiatan selanjutnya, Baris akan memberikan kalian tugas secara berkelompok membuat pisang goreng coklat keju di
dengan cara membuat vlog video dan mengerjakan tugas TKP. Seperti yang sudah Bu Andi sampaikan slide-nya di layar ya. Cara membuat pisang goreng yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua Yang kedua, kalau sudah ada pisangnya dikupas. dikupas, Setelah dikupas, dipotong, betul. sisanya dipotong, Setelah dipotong, dimasukkan ke dalam tepung. dimasukkan ke dalam tepung, lalu Menyiapkan minyak panas, menyiapkan minyak, lalu digoreng. pisangnya digoreng. Oke, Goreng jadi. sudah selesai. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hendra dan saya Riri. Hari ini kami akan buat tutorial pembuatan pisang goreng. Setelah itu kita campurkan di dalam adonan tepung yang sudah dicampurkan dengan air, gula, dan garam. Baru setelah itu kita goreng di minyak panas. Setelah itu ditiriskan, lalu dicampuri apa? Lalu dicampuri dengan coklat keju. Nah, seperti itu teman-teman tutorial cara pembuatan pisang goreng coklat keju. Dah. Kita semua mengerjakan tugas terpadu dari Bu Ani. Sudah. Untuk kegiatan selanjutnya, Bu Anis meminta mempresentasikan tugas yang sudah diberikan sama Bu Anis di depan kelas. Bisa duduk tapi dengan suara yang lantang ya, biar kelompok lain bisa mendengarkan hasil tugas yang telah kalian kerjakan. Dimulai dari kelompoknya Mbak Ipa sama Mbak India ya. Hasil dari presentasi tugas tadi apa hasilnya? Oh iya. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu cara membuat pisang goreng. Untuk yang pertama, langkah yang pertama itu adalah menyiapkan alat dan bahannya. Lalu yang kedua mengupas pisang. Lalu yang ketiga menyiapkan adonan tepungnya. Setelah itu pisangnya dipotong, lalu dimasukkan ke dalam tepung. Setelah itu digoreng. Oke, terima kasih Utang. Selanjutnya kelompoknya Mbak Riri sama Mbak Yunda. Bu Anis mau tahu hasil dari tugas kelompok yang kalian kerjakan tadi. Bu Anis mau tahu videonya seperti apa hasilnya? Ibu. Video dari kelompok kami adalah berupa vlog. Jadi seperti ini. Sekian video vlog dari kelompok kami, cara pembuatan pisang goreng coklat keju. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu refleksi. Bu Anis mau mengingatkan kalian kembali kegiatan kita dari awal sampai hari ini sampai kegiatan sekarang. Tadi diawali dengan kita ngapain ya? Kita membuat lama-lama pisang goreng. Kemudian kita belajar materi prosedur. Nah, kita belajar materi teks prosedur. Materi teks prosedur tadi itu apa? Teks yang berisi apa ya? Pembuatan makanan budaya tradisional. Makanan tradisional tadi apa aja yang sudah kita pelajari? Seperti bola singkong, ya sate, singkong pelangi. Terus apa lagi? Pisang goreng. Nah, dari makanan yang sudah saya sebutkan tadi itu termasuk
termasuk makanan kebudayaan dari tradisional yang ada di Indonesia. Berarti kalian sudah paham ya? Terutama kalian harus bertemu dengan makanan tradisional ya. Ya. Untuk pelajaran hari ini kalian apa senang atau gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah kalau kalian senang. Untuk besok kira-kira kita mau belajar apa ya? Pantun boleh. Kita belajar pantun. Mbak Iva mau belajar apa besok? Diskusi aja dulu. Diskusi boleh. Kira-kira hari ini apa ya? Besok mau bernyanyi aja dong. Oh, bernyanyi aja. Berarti kita bisa besok kita lakukan kegiatan itu ya. Oke. Sebelum kegiatan kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam